Halo, selamat pagi. Kita ketemu lagi pembelajaran daring, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi pokok menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Kita sudah belajar mengenai teks fiksi. Jadi hari ini amanatnya apa dalam teks fiksi tersebut? Terima kasih dan ingat sebelum belajar harus berdoa. Menjelaskan amanat dalam teks fiksi. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam suatu cerita. Amanat dapat dipahami setelah kita membaca keseluruhan teks. Dalam teks terdapat tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh-tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang berwatak positif, ada juga tokoh yang berwatak negatif. Ya. Contoh watak positif itu diantaranya dia penyayang, rendah hati, suka menolong, dan jujur. Sementara itu, tokoh watak negatif yaitu tokoh yang sombong, kikir atau pelit, dan suka berbohong yang disebut dengan pembohong. Nah, simaklah ini cerita yaitu ada teks fiksi. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, rubah mengendap-endap di balik semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap, rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam-ayam segera selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang berharap menemukan telur-telurnya. Nah, pelaku cerita dari tokoh itu ya atau tokoh dalam cerita tersebut adalah rubah dengan ayam. Tokoh rubah berwatak negatif atau tidak baik, yaitu rubah mencuri telur-telur ayam secara sembunyi-sembunyi. Jadi amanat dalam cerita tersebut adalah janganlah kamu mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Jadi kalau tanpa izin dia berarti itu adalah pencuri, sifat yang berwatak negatif. Nah, sekarang kita menjelaskan tokoh utama dalam teks fiksi. Tokoh merupakan salah satu hal penting dalam sebuah teks fiksi. Dalam sebuah teks fiksi bisa terdapat satu tokoh, bisa juga beberapa tokoh. Setiap tokoh memiliki peran atau fungsinya masing-masing dalam suatu cerita. Berdasarkan peran atau fungsinya dalam cerita, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama disebut juga sebagai tokoh sentral. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Tokoh utama biasanya akan muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita dia selalu ada. Tokoh utama dapat berwatak positif atau baik dan juga dapat berwatak negatif atau tidak baik. Ya, tergantung dia dipicu atau tidak dia untuk berbuat jahat, amarahnya muncul.